Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kita begitu nyata, dan Dia adalah Tuhan kita yang mengisi dan Raja hidup kita. Semoga hari ini ada banyak hal baik boleh terjadi. Bersama-sama kita pujikan NKB 194. NKB 194 bait pertama dan yang kedua. NKB 194 bait pertama dan kedua. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab, dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau dalam suka dan dalam duka Engkau hadir dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa hari ini kami mau bersama-sama menjalani hidup kami dengan tidak mendua hati. Kami fokus, kami beriman, kami teguh. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 13, 2 Raja-Raja 13 ayat yang 14 sampai 25. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanyalah, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Saudara, apa yang menjadi penentu kesuksesan kehidupan kita? Apakah Tuhan atau diri kita sendiri? Atau mungkin orang dunia bilang keberuntungan. Menurut anggapan banyak orang, langkah pertama itu menentukan kesuksesan. Langkah selanjutnya mengikuti langkah yang pertama. Nah, bacaan hari ini menceritakan bagaimana Yoas dalam menghadapi bangsa Aram, dia mengimani seorang nabi yang dipilih Tuhan, Nabi Elisa, menyampaikan maksud Allah kepada umat. Nah, karena itu menjelang bahkan sampai di akhir hayatnya ini, masa-masa terakhir Elisa, dan mungkin cerita ini jarang kita baca ya, bagaimana Elisa ini adalah sosok yang ajaib. Jadi Elisa sama Elia ini salah satu nabi yang paling banyak tindakan-tindakan ajaibnya gitu. Kalau Nabi Yesaya, Yeremia tuh jarang, biasanya cuma ngomong, nasehatin. Dan saat Yoas menuju Nabi Elisa, dia melakukan apa yang diperintahkan sama Elisa. Disuruh tarik busur, buka jendela, disuruh memukul, dia memukul. Nah, itu menandakan anak panah dari Tuhan. Tetapi di bagian akhir, Yoas ini nggak sepenuh hati ketika membenturkan si panah ini sesuai dengan perintah Elisa. Jadi
kesuksesannya si Yoas terbatas. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa berarti kalau nggak ngikutin percis banget, nah ini kan berarti kayak dukun nih, jangan-jangan Elisa. Bukan soal tindakannya, tetapi ketika Yoas memukulkan itu, dia setengah hati. Jadi ada yang dia pikirkan sampai dia nggak fokus dengan apa yang diminta sama Nabi Elisa, sehingga tetap menang tapi terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita juga gitu sama Tuhan. Tuhan nyuruh kita kadang nawar, kadang kita ragu, kadang saya udah yakin kok, saya percaya keluarga saya berdoa bagi keluarga saya, tapi kita setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Karena kita ragu. Nah, kalau ada keraguan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita minta dari Tuhan, Tuhan, aku gak mau ragu. Kalau aku udah janji sama Tuhan dalam doa, entah doa malam, doa pagi, aku ingin melakukan ini dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, Tuhan berikan aku hati untuk tidak mendua hati, untuk tidak setengah-setengah, berjalan sampai tuntas. Dan kita percaya bahwa ketika kita berjalan sampai tuntas, kita setia kepada Tuhan, maka anugerah dan berkatnya akan mengikuti kita. Percayalah, tenanglah, jalanilah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami hari ini belajar kembali dari Nabi Elisa. Kami diminta untuk hidup seturut persis, tidak mencong kanan, mencong kiri, nanggung-nanggung, khawatir enggak. Kami mau belajar sepenuh hati untuk hidup kepada Tuhan. Tapi berikan kami hati, Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki hidup kami, pekerjaan keluarga kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.